Jua-jua sahabat RPD Kabupaten Dairi, pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa pada sore hari ini dari Komnas HAM RI. Sahabat RPD, mari kita sama-sama menyaksikan bersama, mendengarkan bersama bincang-bincang kita dengan Bapak PK Ulung Aksara, Komisioner HAM RI yang sekarang hadir ke Kabupaten Dairi. Selamat sore dan jua-jua Pak BK. Jua-jua dan selamat sore. Jua-jua salamnya kita di Kabupaten Dairi Pak, salam Pakpan. Terima kasih Pak BK untuk kedatangannya, supaya ini masyarakat Kabupaten Dairi literasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia, wawasan tentang hak asasi manusia, kita harapkan nih Pak BK bisa memberikan, berbagi nih, sharing nih dengan saudara-saudara masyarakat Kabupaten Dairi tentang hak asasi manusia. Sebelum kita bincang-bincang lebih serius lagi nih, menjadi komisioner HAM, ini HAM kan isunya isu global nih ya Pak ya, isu global. Di mana aja di seluruh dunia ini HAM ini menjadi sangat penting gitu. Pertama sekali yang ingin kami tahu nih tentang Pak BK, kenapa Bapak ini ingin atau ikut nih jadi komisioner HAM? Karena ada komisioner yang lain yang mungkin bisa menjanjikan popularitas, bisa menjanjikan jabatan yang sangat ini, yang sangat baik gitu ke depannya, tapi kenapa justru komisioner HAM? Komisioner HAM ini kan banyak digoyang ya Pak dengan isu-isu HAM, karena ini cerita keadilan soalnya. Ya, kalau bicara soal latar belakang sebenarnya panjang, tapi untuk singkatnya begini, saya sejak mahasiswa sudah aktif begitu ya, menemani masyarakat untuk memperjuangkan haknya, misalnya tanah, kemudian hak anak dan beberapa isu-isu lainnya. Terus kemudian setelah lulus kuliah pun demikian, saya kerja di lingkungan yang memang lebih banyak advokasi isu-isu sosial maupun juga isu-isu ketidakadilan di NGO gitu. Sehingga ketika ada kesempatan tapi sebelum saya mendaftar begitu, saya tanya ke kawan-kawan, apakah kemudian kawan-kawan bisa atau membutuhkan seseorang yang bisa membantu menyuarakan, terus kemudian meringankan beban masyarakat begitu di lembaga negara gitu. Terus kemudian teman-teman ya, oke, kita memang butuh, dan kemudian bisa mendorong gitu ya. Saya kemudian ikut seleksi dan seleksinya memang panjang, waktu itu 9 bulan. Iya, seleksinya. Salah satu lembaga yang seleksinya cukup panjang. Cukup panjang, jadi sejak daftar sampai kemudian fit and proper test di DPR butuh kira-kira waktu 9 bulan begitu kan. Ya, saya puji Tuhan bisa terpilih begitulah. Iya. Berarti pengalaman waktu di gerakan mahasiswa berarti Pak ya, yang memotivasi Bapak untuk terlibat di Komisioner HAM RI. Baiklah, terima kasih Pak untuk jawabannya. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, mari kita dengarkan satu lagu ciptaan dari salah satu pemuda, bukan pemuda sih, udah tua ya, udah almarhum juga, salah satu masyarakat Kabupaten Dairi, pencipta lagu kebangsaan kita, lagu nasional, Satu Nusa Satu Bangsa, Bapak Liberty Manik. Kita dengarkan sama-sama, sahabat RPD, menyatukan Gema Dairi. Kita
Satu Nusa Satu Bangsa mengawali talk show kita pada sore hari ini tentang penegakan hak asasi manusia, sosialisasi HAM dan peran pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia. Berikutnya Pak BK, untuk pemenuhan hak asasi manusia ini, terutama untuk perlindungan dan penegakan HAM, apa yang menjadi stressing point dari Komnas HAM RI terkait pemenuhan hak asasi manusia? Ya, saya kira ketika bicara hak asasi manusia kan bicara soal kita, diri kita. Artinya apa yang ada dalam diri kita dari lahir, terus kemudian sampai meninggal, ini bukan hanya bicara soal relasi antar personal, tapi juga relasi antara negara dengan warga negaranya. Nah, kita sudah bayar pajak, kemudian bayar yang lain, begitu sampai kemudian ini kan ingin bahwa negara kemudian mengembalikannya, dan mengembalikannya ini masuklah kemudian dalam soal hak asasi manusia, termasuk dalam hak untuk pendidikan misalnya, hak untuk kesehatan, hak atas air bersih, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Ini kan salah satu atau bahkan banyak hak-hak yang memang menjadi bagian yang integral dari warga negara dan harus dipenuhi oleh warga negara. Dan pada titik itulah yang harus juga kita majukan lah ya. Kita penuhi apalagi oleh negara supaya masyarakat itu berharga, harkat dan martabatnya. Itu di sini. Intinya hak asasi manusia kan bicara soal harkat dan martabat manusia. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Artinya di sini ada kewajiban dari negara untuk mengembalikan kewajiban yang sudah diberikan oleh warga kepada negara. Berarti ini hubungan timbal balik yang di sini relasinya tentang kemanusiaan. Kemudian kira-kira menurut Pak BK ini salah satu resolusi Dewan HAM tahun 2015 itu tentang peran pemerintah daerah nih, juga menekankan pentingnya peningkatan wawasan HAM. Ini sebelum masyarakat kita memiliki kesadaran akan hak asasi manusia, diawali dengan wawasan. Apa nih saran atau masukan nih dari Komnas HAM untuk pemerintah daerah Kabupaten Deri, upaya-upaya apa yang harus dilakukan supaya wawasan ini setidaknya di tingkat aparatur dulu nih, supaya sama gitu Pak literasinya. Iya, kalau bicara soal wawasan sebenarnya, ataupun bicara soal negara, ini kan bukan hanya pemerintah pusat, betul, tapi pemerintah daerah juga. Dan kalaupun bicara soal hak asasi manusia, bukan hanya pemerintah dalam pengertian eksekutif, tetapi juga banyak aparatur negara lainnya yang juga harus ikut bertanggung jawab, misalnya kepolisian, terus militer, TNI, dan juga banyak instansi lainnya. Nah, bicara soal pemerintah daerah, karena kita sudah menganut desentralisasi otonomi daerah, di mana sebagian kewenangan pusat itu dipindahkan ke daerah, tentu saja kemudian daerah dituntut untuk lebih bekerja lebih, memenuhi lebih apa yang menjadi hak konstitusional warga negara, apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari misalnya, atau juga kemudian hak-hak lainnya yang memang melekat semuanya ke warga negara.
Dan pada titik itulah kemudian wawasan menjadi penting. Paling tidak dari hal yang mendasar dulu. Hak asasi manusia adalah hak konstitusional, amanat konstitusi kita. Diatur oleh undang-undang. Ya, bukan hanya undang-undang, undang-undang dasar kita. Secara tegas itu sudah bicara soal hak asasi manusia. Di pembukaan itu, betul. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu bicara soal hak asasi manusia. Pada titik itu, pemahaman dasar aparatur pemerintahan daerah menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Pemegang kewajiban pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia itu ada di negara. Nah, kewajiban dari warga negara adalah menghormati hak orang lain. Nah, pada titik itu juga harus menjadi kewajiban dari aparatur pemerintahan daerah untuk tahu wawasannya. Sehingga itu baru yang mendasar, belum sampai kepada yang detail-detail, misalnya kalau ada kasus, bagaimana posisinya, bagaimana kemudian bertindak yang seharusnya sampai bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lagi. Itu yang penting. Iya, berarti pemerintah daerah dituntut ini untuk melakukan sosialisasi tentang penegakan hak asasi manusia, kesadaran akan hak asasi manusia. Nah, kemudian ini kita bicara pemerintah daerah ya Pak. Ini setiap daerah kan itu punya yang namanya kearifan lokal. Betul. Nilai-nilai yang kita, saya pikir mungkin Bapak pasti setuju juga dengan kita bahwa setiap nilai-nilai di dalam daerah itu, kearifan lokal itu pasti ada mengandung nilai-nilai tentang hak asasi manusia. Karena ada hubungan kemanusiaan, menginternalisasi. Jadi gimana nih, sejauh mana Komnas HAM ini menginternalisasi kearifan lokal itu dalam gerakan pemenuhan hak asasi manusia? Ya begini, sebenarnya irisannya sangat erat ya, dalam pengertian ketika kita bicara soal kearifan lokal itu kan sama dengan bagaimana satu komunitas, satu unit pemerintahan itu mengakui bahwa ada nilai-nilai luhur dari sebuah masyarakat. Nah, nilai-nilai luhur ini kan didasarkan pada soal kemanusiaan, soal harkat, soal martabat. Karena kan ada asumsi gini Pak, kalau bicara kemerdekaan, bicara kebebasan itu kayaknya nilai-nilai negara liberal. Dianggap bahwa kita nggak punya nilai-nilai itu kan gitu. Pada titik itu sebenarnya Mas, justru kemudian ketika ngomong kearifan lokal ini kan ada satu semangat, satu semangat ingin menyatukan tradisi, menyatukan pengetahuan, menyatukan pengalaman, menyatukan sejarah, sehingga kemudian muncullah tradisi lokal, misalnya. Bagaimana menghormati leluhur, bagaimana kemudian bisa mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Nah, ini kan bagian dari kearifan lokal. Nah, itulah kemudian ketika menghormati nilai leluhur, terus kemudian bagaimana memperkirakan apa yang terjadi di masa depan gitu, hingga perencanaan segala macam, itu kan juga ngomong soal kemerdekaan. Bagaimana orang itu bebas, merdeka untuk bisa menghormati. Bahwa ini leluhur kita sudah mengajarkan, misalnya menghormati orang tua, mengajarkan untuk kita sekolah, mengajarkan kita untuk hidup sehat. Nah, mengajarkan hidup sehat, mengajarkan sekolah, menghormati orang tua itu kan juga bagian dari hak asasi manusia. Tanpa harus bicara itu liberal, tanpa harus ngomong kebebasan, gitu. Itu udah inherent di kita. Sama juga misalnya kita berjuang, misalnya melawan penjajah, misalnya Belanda atau Jepang, Inggris, Portugis, Spanyol gitu. Ini kan juga ekspresi dari kebebasan, kemerdekaan. Iya, ekspresi dari kemerdekaan. Kita tidak ingin dibelenggu nih, dibelenggu oleh penjajah yang kemudian dengan mudah menentukan ABCD-nya hidup kita. Itu juga bagian dari nilai atau falsafah luhur dari soal hak asasi manusia. Jadi saya kira mau di diary, mau di pak-pak, mau di karo atau di mana
misalnya di Siantar atau manapun begitu, ada kemudian rasa ingin menyatu dengan tradisi, ingin melihat bagaimana menghormati dan merawat tradisi itu berbasis kearifan lokal. Kearifan itu yang saya kira penting tempatnya di dalam hak asasi manusia. Hak atas masyarakat adat, misalnya masyarakat hukum adat itu kan juga diakui dalam hak asasi manusia. Nah, hukum adat ini kan tadi kearifan lokal, bagian dari kearifan lokal. Bagian dari kearifan lokal. Nah, itu yang saya kira juga penting bagi kita untuk memahami bahwa ketika kita menghormati kearifan lokal sama dengan menghormati masyarakat hukum adat. Iya. Menghormati masyarakat hukum adat itu bagian dari hak asasi manusia. Iya. Oke. Berarti Bapak sepakat nih, berarti upaya untuk penegakan hak asasi manusia itu menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam proses kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam proses melakukan pelayanan publik pun itu penting untuk dipertimbangkan. Betul. Hanya memang ada tantangan lah ya, saya kira bukan masalah gitu. Ada tantangan yang besar gitu ya. Kalau di tingkat lokal mungkin tidak begitu terasa gitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal HAM ini kan soal global. Iya. Kadang-kadang ada peradaban barat dan timur, terus ada utara dan selatan. Ada dikotomi. Dikotomi itu perbedaan itu yang saya kira penting untuk dilihat dan dicari di mana titik tengahnya. Di mana ketemunya nih peradaban. Irisannya di mana? Irisannya di mana? Nah, itu yang saya kira jadi tantangan. Tetapi ini kan bukan menjadi dalam tanda kutip ranahnya pemerintah daerah. Iya. Bukan menjadi ranahnya masyarakat adat begitu. Bahwa tidak langsung lah ya. Tapi ada bagian-bagian yang memang secara internasional punya peran untuk mencari titik temu itu. Iya. Terima kasih Pak BK untuk responnya terhadap itu. Kemudian ini kunjungan Pak BK ini ke Kabupaten Dairi ini yang pertama. Secara resmi yang pertama. Yang pertama. Secara resmi official yang pertama. Yang pertama. Ya. Tapi berarti sudah pernah berkunjung ke Kabupaten Dairi dong. Nah, beberapa kali kunjungan Bapak ke Kabupaten Dairi untuk pengamatan sementara nih, pengamatan sementara. Kira-kira kehidupan bermasyarakat, bahkan mungkin lebih jauh lagi kita masalah pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi, apakah menurut Bapak ini sudah memenuhi kriteria pemenuhan hak asasi manusia? Ya, secara umum tentu saja gambaran yang masuk ke kami bagus ya, dalam pengertian kalau kita bicara soal relasi sosial antar masyarakat, hampir tidak ada persoalan begitu. Tentu saja kan memang ada yang masuk misalnya soal tambang gitu ya, soal tambang. Karena biasanya ada bocoran sebelum datang, biasanya bocoran, oh di Kabupaten Dairi begini nih. Jadi kita mau dulu dong pendapat Bapak yang secara jujur gitu kan, supaya kita tahu juga ya kan Bapak Ibu ya membenahi apa gitu ya. Ya karena itu saya kira secara umum kan ya tidak ada masalah, hanya kan memang ada soal tambang gitu yang memang ada aduan dari masyarakat yang sampai ke Komnas HAM. Tapi ini kan sedang ditangani oleh Komnas HAM, dan saya kira penting juga kedatangan kami ini ke Dairi untuk bisa berdiskusi, mencari titik temu, sekaligus juga mendorong supaya pemerintahan Kabupaten Dairi ini bisa selangkah lebih maju dalam implementasi hak asasi manusia. Menangkap aspirasi masyarakat. Betul. Nah kemudian ini Pak, yang sebelum lanjut nanti kita akan bicara ini target utama ini Kabupaten Dairi ke depan kan ini bisa memperoleh predikat Kabupaten Peduli HAM. Kira-kira apa nih nanti terobosan-terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi? Pak BK nih sebagai Komisioner HAM mungkin bisa kasih saran, rekomendasi kira-kira terobosan apa dan gerakan-gerakan apa yang penting untuk dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi ke depannya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Pak. Ya, lagu Bapak untuk menyemangati kita pada sore hari ini. Silakan. Kembali bersama Pak BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM RI. Kita bincang-bincang pada sore hari ini bersama sahabat RPD. Kita akan lanjut Pak ke pertanyaan yang berikutnya. Beberapa waktu yang lalu nih, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini udah berapa kali bereformasi nih undang-undangnya, mulai dari undang-undang
PKDRT, Ya. juga kan KUHP, juga kemudian undang-undang yang sebelumnya banyak mengalami kontroversi. Tapi pada akhirnya sudah ditetapkan ini Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022. Dibandingkan undang-undang yang sebelumnya, Pak, kira-kira apa ini yang menjadi kelebihan? Kenapa ini harus segera ditetapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang lahir dari proses yang sangat panjang, Iya. sangat panjang, dan juga meyakinkan semua pihak bahwa kekerasan seksual itu nyata. Iya. Dan semakin banyak fenomenanya itu juga tidak mudah. Kenapa? Kemudian karena karakteristik korban kekerasan seksual ini kan berbeda dengan karakteristik tindakan pidana lainnya. Iya. Artinya, misalnya dalam soal trauma, Iya. korban kekerasan seksual itu traumanya bisa sembuh dalam waktu yang sangat lama, gitu ya. Atau kemudian bisa sangat cepat, bisa pulih begitu. Tetapi ketika ada pemicunya, gitu, Traumanya kembali lagi. Traumanya kembali lagi. Itu dari sisi trauma. Yang kedua dari sisi soal konstruksi sosial. Iya. Konstruksi sosial. Misalnya korban kekerasan seksual itu sering dianggap aib, menyalahkan korban. Iya, betul. Kenapa kemudian misalnya, maaf, korbannya adalah perempuan. Kenapa sih perempuan harus keluar malam? Gitu. Kenapa pakaiannya minim-minim? Kenapa pakaiannya minim? Iya. Itu kan konstruksi sosial yang ada Iya. di masyarakat. Gitu. Menyalahkan korban. Menyalahkan korban. Iya. Jadi sudah korban, jadi korban lagi karena tadi konstruksi sosial. Belum kemudian support atau dukungan, sistem dukungan dari masyarakat, dari pemerintah, dari yang lain itu juga belum banyak. Artinya ketika atau juga dari aparat penegak hukum, itu yang kemudian mengakibatkan korban kekerasan seksual itu sangat terpinggirkan lah, sangat terpojok ketika jadi korban. Belum lagi kemudian ketika ngomong pelaku, justru banyak yang relasi kuasanya atau kemudian punya relasi yang dekat. Kadang-kadang guru, kadang-kadang orang tua tiri, bahkan sekarang juga tambah banyak fenomenanya orang tua kandung, misalnya kalau korbannya anak-anak gitu. Orang-orang yang sebenarnya memiliki akses. Iya, artinya kedekatan. Kedekatan di situ. Iya. Nah, itu yang kemudian kenapa korban kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual itu butuh waktu yang lama untuk kemudian diyakinkan gitu, bahwa memang sudah saatnya kita butuh undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, dengan melihat soal karakteristik yang berbeda tersebut begitu, sehingga ada dalam tanda kutip begitu, ada tanda kutip kemudahan bagi para korban untuk bisa ditindaklanjuti secara hukum. Gitu. Secara hukum. Misalnya apa? Misalnya keterangan korban atau keterangan saksi sudah cukup dianggap sebagai bukti awal. Bukti awal memang ada dugaan kekerasan seksual. Jadi pengakuan aja Pengakuan dari korban itu cukup. sudah cukup dianggap sebagai bukti awal. Iya. Untuk ditindaklanjuti oleh polisi. Iya, betul. Itu di situ. Belum lagi ditambah kalau kita membedah di undang-undang itu pasal 24, 25 undang-undang TPKS itu perekaman forensik misalnya. Jadi yang korban gitu ketika Visum. ditanya oleh penyidik itu bisa rekamannya bisa dianggap sebagai bukti tambahan. Keterangan ahli gitu ya, ahli psikologi forensik, ahli psikologi klinis, belum visum. Iya. Tapi ini visum kan membutuhkan membutuhkan respon yang sangat tepat dari si korban dan sistem dukungannya. Gitu. Kenapa? Karena banyak ini terutama di perempuan begitu ya. Ketika dia
mendapat kekerasan seksual begitu merasa kotor, aib begitu, dan kemudian langsung mandi. Iya, betul. Ya. Dan ketika mandi itulah kemudian bukti-bukti hilang gitu. Karena ya harus merasa kotor sekali, harus jijik ya, jijik dengan dirinya sendiri sehingga harus mandi secepatnya. Nah, itu yang kemudian karakter-karakter seperti itu yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ada yang menarik di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, Pak BK. Ada poin penting di situ, korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual ini juga dapat dijerat dengan pidana. Maksudnya sejauh mana ini bisa diimplementasikan? Karena pelakunya kan oknum ya, pribadi ya. Apa pertimbangannya ini? Kenapa korporasi juga dapat dijerat pidana? Dari sisi mananya? Jadi begini, kalau dari sisi hak asasi manusia, ketika seseorang memiliki pengaruh dan wewenang itu kan tidak hanya bisa dilihat ansih yang bersangkutan, tapi dia adalah bagian dari sistem organisasi di mana dia bekerja. Nah, pada titik itu saya kira ketika korporasi, perusahaan atau bahkan organisasi lainnya tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, ada pembiaran, terus kemudian penanganan, itu juga bisa dijerat. Itu juga sesuai dengan prinsip hak asasi manusia sebenarnya. Ketika ngomong pembiaran misalnya, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran HAM itu pelanggaran HAM sendiri. Berkontribusi ya. Jadi pembiaran terhadap dugaan pelanggaran HAM adalah pelanggaran HAM sendiri. Jadi kalau pemerintah daerah misalnya punya kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, tapi kemudian dia tidak berbuat apapun, maka itu pembiaran dan itu pelanggaran HAM juga. Itu di situ. Menarik Pak. Kalau bicara tentang, saya pikir itu kan hal yang sangat unik gitu dalam undang-undang ini. Dari sisi mana nih ya korporasi dijerat pidana? Akhirnya terima kasih penjelasan Pak BK sudah membuka wawasan kita tentang, karena ini kan undang-undangnya baru sekali nih undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dan banyak undang-undang yang sebelumnya ada tentang pornografi, tentang PKKDRT yang dulu sangat banyak mendapatkan kontroversi dari masyarakat gitu. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, keterangan saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya. Itu kemudian di pasal 25 ayat 1. Nah, kalau misalnya di Komnas HAM sendiri ini, bagaimana kira-kira sejauh mana kemarin itu upayanya dari Komnas HAM RI misalnya setelah ini ditetapkan ke depannya itu untuk masalah membangun kesadaran akan seperti yang Bapak bilang tadi, kebebasan anak ini untuk bertumbuh tanpa adanya pelecehan itu tadi, gimana Pak? Ya, memang di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk menjadi pengawas implementasi dari Undang-Undang TPKS. Dan tentu saja langkah Komnas HAM saat ini kami sedang berkonsolidasi dengan lembaga HAM lainnya untuk bisa menyatukan sumber daya. Yang kedua juga merumuskan strategi yang efektif bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu dengan cepat bisa dipahami paling tidak oleh aparat penegak hukum dan juga aparatur sipil negara, pemerintah daerah. Itu yang paling pokok terlebih dahulu. Kenapa ini paling pokok begitu? Karena saat ini kan fenomena kekerasan seksual kayak fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu ya, hanya kelihatan di permukaan sedikit, tapi begitu kita bedah satu persatu itu sangat banyak sebenarnya di dalam lautan begitu ya. Iya, karena kekerasan seksual itu tidak hanya dilakukan orang dewasa kepada anak-anak, tapi juga sesama orang dewasa. Betul. Juga udah melakukan. Tidak mengenal umur, tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal agama, dan tidak mengenal batas ras, etnis dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang saya kira penting dipahami. Undang-Undang TPKS ini dipahami oleh aparat penegak hukum dan kemudian
oleh aparatur pemerintahan daerah. Kenapa kemudian aparatur penegak hukum penting? Karena dia ujung tombak ketika menangani penanganan kasus-kasusnya ada. Dan ini bukan delik aduan. Iya. Bukan delik aduan. Artinya ketika ada dugaan itu polisi wajib untuk menindaklanjutinya, penyidikan dan lain sebagainya. Itu di situ. Karena apa? Kan kultur di aparat penegak hukum kan belum sepenuhnya mengerti posisi korban seperti apa gitu. Ketika misalnya korban masih trauma begitu ya, karena baru sehari 2 hari misalnya taruhlah gitu. Tapi ketika masih dalam keadaan trauma, udah diinterogasi panjang lebar tanpa memperhatikan kondisi psikologis, tanpa kemudian meminta pendampingan dari psikolog gitu ya, yang psikolog dan yang lain sebagainya. Ini kan makanya seperti yang saya sampaikan tadi, korban jadi korban lagi. Nah, bagaimana kemudian aparatur pemerintahan daerah? Ini juga penting. Sebagai sebuah organisasi itu punya tangan yang sangat panjang sampai ke desa gitu ya. Sampai ke desa, sampai ke RT, RW untuk bisa mensosialisasikan gitu ya. Mensosialisasikan soal undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Kenapa? Karena dari keluarga lah sebenarnya kita harus bergantung sangat banyak gitu. Dan keluarga itu hanya bisa dijangkau oleh RT, RW begitu, kelurahan atau apapun begitu, unit pemerintahan lainnya gitu. Sehingga paling tidak prinsip-prinsip dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini bisa diketahui oleh masyarakat banyak. Berarti KPK setuju nih sebenarnya kalau keluarga itu adalah institusi yang terkecil dan terdekat di mana kesadaran akan hak asasi manusia itu dibangun sejak dini. Ya. Baiklah, sahabat RPD kita, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak BK, kita dengarkan dulu sebuah lagu Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jodoh, sahabat RPD, Pak BK, kayaknya memang bicara tindak pidana kekerasan seksual yang baru itu nggak ada habisnya ya Pak ya. Betul. Kenapa itu lagu tadi ya, harta yang paling berharga adalah keluarga? Dari banyak kasus yang masuk tentang kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak, itu justru dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka, anggota keluarga yang punya akses sangat dekat dengan anak-anak, sehingga kebebasan anak untuk bertumbuh ini kan jadinya terjajah ini sekarang. Menurut Pak BK nih, kedepannya apa nih yang harus dilakukan oleh para orang tua, ini kan orang-orang terdekat, supaya anak-anak kita ini terlindungi haknya untuk bertumbuh dan mereka nggak mendapatkan kekerasan itu di dalam pertumbuhan mereka. Iya, dalam hak asasi manusia sebenarnya keluarga itu menempati posisi yang istimewa, gitu. Karena sebelum negara berperan, keluargalah yang punya peran. Misalnya begini, dalam soal pengajaran agama, negara kan tidak bisa intervensi sedemikian rupa sampai ke wilayah privat. Nah, orang tua lah atau keluarga lah yang bisa intervensi, misalnya bagaimana memberikan nilai moral, standar moral, etik, sampai kemudian soal peribadatan dan yang lain sebagainya. Itu peran keluarga, penting sekali. Nah, bagaimana kemudian dengan fenomena-fenomena yang ada sekarang ini? Saya kira yang pertama, kalau ngomong tumbuh kembang anak, ini kan juga peran orang tua menjadi vital. Orang tua harus berperan sebagai teman yang setara, yang memahami sebenarnya bagaimana kebutuhan atau juga perkembangan dari pengetahuan, keterampilan si anak. Tidak bisa lagi dengan pola-pola yang dahulu. Pola-pola dahulu bahwa orang tua ketika ngomong harus dipatuhi. Orang tua selalu benar. Selalu benar. Nggak boleh, jangan. Jangan. Ini salah, itu salah, segala macam. Sehingga secara otomatis anak menjadi lebih tertekan. Dan ketika tertekan, ini pelampiasannya sering tidak terkontrol juga oleh orang tua. Iya. Misalnya sekarang mungkin anak kelas 5, kelas 6 SD misalnya sudah punya handphone masing-masing. Begitu kemudian orang tua salah
memaksakan segala macam, itu pelampiasannya ke handphone. Dan orang tua tidak punya cukup akses ke apa sih muatan di handphone itu untuk mengontrol ya. Mengontrol itu yang soal orang tua. Yang kedua menjadi teman. Menjadi teman ini penting. Ada diskusi yang sehat sebenarnya di antara anggota keluarga. Si anak kemudian punya ruang untuk mengekspresikan pikirannya, terus bagaimana keingintahuannya. Si orang tua juga bisa kemudian mengimbangi itu dengan pengetahuan, dengan pengalaman dari orang tua. Ini kan ada di situ. Orang tua bukan hanya sekedar orang tua, tapi jadi teman diskusi. Yang ketiga, saya kira orang tua juga penting untuk kemudian terus menambah pengetahuannya. Literasinya perlu. Literasinya perlu ditambah. Ini zaman ketika pengetahuan, keterampilan bisa didapat dari handphone begitu, tapi orang tua masih ketinggalan nih berapa puluh tahun yang lalu begitu, seolah-olah zamannya masih sama dengan zaman yang ketika dia menjadi anak-anak. Mungkin nilainya sama, standar moral, standar etiknya sama, tapi soal pengetahuan, soal bagaimana pengaruh budaya dari luar segala macam, kita belum ngomong sampai luar Indonesia lah ya. Di Indonesia saja kan bisa saling mempengaruhi. Nah, pada titik itu saya kira penting untuk peran keluarga itu, bagaimana membangun ruang yang sehat, ruang yang setara antara anak dengan orang tua. Tentu saja setara ini, saya tidak sedang membayangkan bahwa anak 5 tahun itu setara. Iya, bicara setara dengan orang tuanya. Bukan seperti itu, tapi paling tidak memberikan ruang mereka untuk mengutarakan pendapat, terus kemudian mengekspresikan keingintahuan, dan itu dijawab oleh orang tua, itu menjadi penting di situ. Berarti memang keluarga itu menjadi institusi yang paling dekat dengan anak-anak untuk memberikan pemahaman itu tentang kebebasan mereka untuk berekspresi, kemerdekaan mereka untuk bertumbuh ya. Sehingga masa kanak-kanak mereka itu memang menjadi masa kanak-kanak yang indah, dan itu membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang juga menghormati pribadi lain ketika mereka keluar dari lingkungan keluarga mereka. Nah, seperti halnya keluarga juga, seringkali juga kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang-orang di dalam institusi, lembaga-lembaga negara. Nah, seperti tadi ada semangat korporasi yang melakukan TPKS juga dapat dijerat secara pidana. Ini gimana dengan orang-orang di dalam institusi negara nih yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang di dalam itu juga? Ya, gini, kalau ada fenomena seperti itu, yang pertama begini, mari kita bersama-sama meletakkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan pidana, dalam tanda kutip kejahatan terhadap kemanusiaan. Iya. Itu yang pertama harus kita letakkan dulu persoalannya. Yang kedua, ruang atas pekerjaan yang aman, yang memadai, itu adalah hak asasi manusia. Artinya semua orang yang ada dalam lembaga negara, di pemerintahan daerah, itu punya hak yang sama untuk mendapatkan ruang pekerjaan yang aman dan nyaman, memadai lah. Nah, itu yang juga penting untuk diletakkan posisinya. Yang ketiga adalah ada kemudian aturan SOP atau mekanisme di mana kemudian ketika ada seseorang yang memang bersalah, terbukti bersalah dan lain sebagainya, harus diberi sanksi. Tidak sekedar hanya mendamaikan, atau bahkan kemudian seolah-olah meminta melupakan, apalagi mintanya pada korban. Ya. Ini kita belum tahu korbannya, traumanya seperti apa, menderitanya seperti apa, belum. Ini baru kan ada lapis-lapisan. Iya, karena banyak kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual itu justru diselesaikan dengan perdamaian, dan itu justru disarankan gitu oleh aparat penegak hukum juga. Itu ya, maksudnya begini, korban itu ketika ngomong traumanya atau kemudian ancamannya terhadap kehidupan itu berlapis-lapis. Misalnya
seseorang bekerja di lingkungan pemerintahan, dia kemudian akan mendapat ancaman atau kemudian paling tidak stigma yang negatif terhadap yang bersangkutan. Oh, ini si A, si korban bla bla bla. Dia pulang dari kantornya, keluarganya belum sepenuhnya tahu bahwa yang bersangkutan adalah korban. Kemudian meletakkan lagi jadi korban. Belum lagi ke masyarakat. Iya. Jadi kan akan berlapis. Nah, pada titik itu saya kira penting bagi aparatur pemerintahan daerah itu untuk menjadikan misalnya soal kekerasan seksual itu menjadi isu yang penting, dan kemudian ada SOP-nya, mekanismenya seperti apa, plus juga ketika ada tindakan atau pidana kekerasan seksual itu lapornya kemana, terus kemudian ada juga menyediakan pendampingan untuk pemulihan. Ini kan juga tidak banyak sementara kita punya sistem rujukan begitu ya. Iya, karena rujukan. Sama seperti tindak pidana korupsi dianggap extraordinary juga, iya. Kekerasan seksual juga kan. Betul. Kejahatan kemanusiaan. Paling tidak dari pemerintah daerah harus siap juga, ada psikolog begitu ya. Psikolog bukan hanya ngomong soal kekerasan seksual saja, tapi juga bagaimana kemudian psikolog ini membantu pegawai supaya tidak hektik begitu. Iya. Tidak terus overwhelmed dengan pekerjaannya sehari-hari terus tanpa ada kesempatan untuk healing lah. Iya, betul. Begitu ya. Refreshing. Iya, untuk curhat begitu. Gitu. Dan penting saya kira begitu. Saya kira artinya ada tidak ada misalnya tidak kekerasan, memang perlu ada periode untuk betul. Jadi misalnya sehari dalam seminggu misalnya 1 jam gitu untuk sama-sama mengekspresikan soal kebosanannya, terus soal bagaimana beban kerja yang berlebih dan segala macam. Kan bukan mesin gitu kan. Iya, betul. Bukan mesin ini yang kemudian setiap hari diminta produksi 5 kilo terus gitu ya. Ini manusia ini gitu. Iya, ada ruang di mana mereka juga bukan sebagai bagian dari produksi. Mesin aja perlu overhaul kan gitu ya, perlu overhaul karena manusia itu tidak ada itu overhaulnya gitu. Makanya kadang-kadang ya sayangnya kita di sini belum cukup waktu untuk bisa ini refreshing sedikit, tapi paling tidak ada misalnya ruang atau waktu-waktu khusus di mana bisa mengekspresikan tanpa harus nanti jangan-jangan ketika saya mengekspresikan dia tidak suka. Iya. Terus kemudian nanti atasan saya nggak loyal, kredit poinnya berkurang. Padahal ini kebutuhan psikologis dari masing-masing pegawai ini juga penting gitu. Iya. Ini di luar soal kekerasan seksual. Iya. Gitu. Tapi saya kira belum banyak. Komnas HAM aja baru berapa tahun lah ya menyadari bahwa penting begitu. Iya. Ada waktu-waktu khusus di mana stafnya itu healing, gitu, refreshing, gitu, penyegaran. Gitu. Oh ya itu tadi, nanti kan berhubungan juga dengan kualitas kerja. Iya, kinerjanya ya. Iya, menarik ya kita bicara tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang di dalam institusi negara. Jadi sekarang pemerintah Kabupaten Dairi nih, Bapak ini sekarang datang ke Kabupaten Dairi. Nah, kita berharap juga pemerintah Kabupaten Dairi itu mempunyai kesadaran tentang pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Pak BK nih, kira-kira dalam situasi yang sekarang adanya kebebasan mendapatkan informasi. Nah, kenapa saya bilang kebebasan? Bahkan udah banjir sebenarnya ya, informasinya banjir nih. Yeah. Nah, masyarakat kan punya keterbatasan nih untuk filter itu semua tentang kebebasan informasi. Kira-kira terobosan apa nih yang menurut Pak BK ini perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi supaya dengan adanya banjir informasi itu, tapi masyarakat juga teredukasi gitu tentang kesadarannya akan hak asasi manusia. Ya, jadi begini, saya kira saya mengapresiasi lah ya apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi hari ini dan besok. Gitu. Saya kira ini kan menjadi
langkah pembuka yang baik bagaimana kemudian hak asasi manusia itu jadi standar ke depannya. Komitmen itu kan harus juga diwujudkan dalam kebijakan, dalam tingkah laku sehari-hari dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan soal banjir informasi. Edukasi yang paling baik gitu ya, karena punya kewajiban pemerintah daerah, tentu saja adalah yang sederhana adalah saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Jadi menyaring terlebih dahulu gitu, semua informasi sebelum membagikan ke yang lain. Memfilter terlebih dahulu mana yang layak, mana yang tidak. Ini latah forward ini ya. Yang diperlukan untuk ngomong atau membendung derasnya arus informasi adalah biarkan kepala duluan yang bekerja dan bukan jempol. Oke. Pikir dulu sebelum bertindak, bukan jempol dulu baru berpikir. Kan rata-rata sekarang seperti itu. Saya misalnya karena ketidaktahuan sampai ada yang kena undang-undang ITE. Itu dia, itu. Jadi misalnya begini, soal orang sekarang ini kan saya sampaikan juga tadi misalnya di Balai Budaya, orang hanya ingin mendengar apa yang dia ingin dengar. Bukan seharusnya yang dia dengar. Iya, orang hanya ingin mendengar apa yang dia ingin dengar. Ketika di luar yang bukan keinginannya, dianggap salah. Dianggap salah. Dan itu yang terjadi. Jadi misalnya sekarang saya ingin mendengar Pak Bupati itu ngomong A misalnya. Ternyata Pak Bupati tidak dengar ngomong B, udah dianggap salah. Kayak sekarang nih naik harga BBM, pokoknya dipengen dengar Pak Bupati bilang turun harga BBM. Turun ya, turun. Padahal nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Itu yang ketika ngomong soal sekarang ini ya, saya ngomong. Nah, berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hak atas informasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Tetapi tentu saja informasi ini harus valid berbasis data dan tidak kemudian menimbulkan potensi perpecahan, baik itu atau diskriminasi. Iya. Jadi ini di sana. Artinya kemudian dari situ ya pemerintah daerah harus rajin memberi edukasi kepada publik. Tapi juga edukasinya tidak konvensional. Kenapa tidak konvensional? Sekarang semua warga negara punya handphone. Sudah masuk ke ruang yang paling privat. Sementara pemerintah kabupaten rata-rata hanya ngurusi yang publik saja, belum sampai narasi yang ke privat-privat ini. Bikin contohnya ya bikin konten misalnya TikTok atau apa segala macam yang menarik, dan itu kan tidak memerlukan biaya banyak sebenarnya. Iya betul. Bukan cuma modal handphone terus download aplikasi edit film, edit video segala macam. Ya, 1 menit. 1 menit udah jadi. Tinggal share, apalagi pasti Pak Bupati punya WhatsApp group dengan seluruh OPD, dengan seluruh camat, dengan seluruh lurah, RT RW. Sekali pencet udah langsung nyebar. Nanti RT RW tinggal share ke WhatsApp group RT 1 lah, RT 2 segala macam. Itu bisa dilakukan, murah. Pemerintah kabupaten Deli udah mulai loh Pak. Nah, bagus berarti kan. Artinya tinggal kemudian bagaimana frekuensinya ditambah, Iya. narasinya juga dibuat semenarik mungkin. Iya. Supaya dapat lekat. Iya, dapat lekat menimbulkan keingintahuan publik, dan Iya. ketika ngomong keingintahuan publik ini pemerintah sudah punya jawabannya. Iya betul. Begitu melempar, publik ingin tahu, kita belum punya jawabannya nih. Iya. Nah, pasti akan lari ke yang lain. Nah, pada titik itu harus menyiapkan dari hulu sampai ke hilirnya menjadi penting. Iya. Kita nggak hanya melempar isu tapi juga harus punya jawaban. Betul. Ada penting nih, ada 2 tadi poin penting itu saring dulu sebelum sharing. Kemudian yang kedua informasinya harus valid dan berbasis data. Nah, jika misalnya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia nih,
pemerintah kabupaten seringkali memang menjadi menjadi dilema nih Pak. Ada beberapa kasus nih menjadi dilema gitu. Kenapa saya bilang itu jadi dilema gitu? Misalnya tentang kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap rekan kerja sendiri atau kekerasan justru di sekitar kita sendiri gitu. Menjadi dilemanya karena untuk melakukan pembuktian terhadap hal itu, pemerintah Kabupaten Deri kan pemerintah daerah dalam hal ini bukanlah lembaga yang punya kewenangan untuk menyelesaikan itu. Gitu. Dan seringkali ketika itu sudah tidak lagi, misalnya peran, karena keterbatasan peran itu, seringkali hasilnya kan nggak memuaskan. Misalnya tadi ada perdamaian, kemudian ada yang misalnya korbannya pada akhirnya menyerah, mundur gitu ya. Jadi, tapi yang mendapatkan sanksi sosial itu kan pemerintah kabupatennya, nih, pemerintah daerahnya. Nih. Ini menurut Pak PK gimana nih? Ya sebenarnya begini, pemerintah daerah kan sudah ada Forkompimda sebenarnya. Forkompimda. Saya mau nyoroti yang peran Forkompimda. Artinya bukan sekedar sebagai komunikasi saja, tetapi juga menjadikan forum itu membangun sistem rujukan. Jadi artinya ketika ada keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, ya ada sistem rujukan di mana kasus-kasus tertentu itu bisa langsung ditangani oleh aparat penegak hukum. Itu di situ. Dan sampai kemudian pengadilan misalnya. Itu ke sana arahnya. Sehingga tidak hanya sekedar saling koordinasi, saling komunikasi bahwa ada kasus segala macam, tidak, tapi sudah otomatis begitu sistem yang berjalan. Nah itu sistem rujukan itu yang termasuk juga mengembangkan pada rumah sakit. Jangan lupa misalnya korban-korban ini kan juga secara fisik dan psikis ini kan harus juga disembuhkan. Dan penting saya kira rumah sakit juga punya atensi khusus dengan fenomena-fenomena yang ada di sekarang ini, tidak hanya sekedar begitu seperti hari inilah, misalnya soal ada pasien yang sakit segala macam gitu, tapi paling tidak lebih komprehensif fungsinya, gitu. Bagaimana menangani yang tadi. Sekarang di rumah sakit pasti ada psikolog, ada pemulihan kuratif segala macam, nih pasti saya kira memaksimalkan fungsi-fungsi itu menjadi penting. Terima kasih Pak PK. Kita tadi bicara kekerasan seksual, bicara tentang keluarga, tapi ada satu hak untuk mendapatkan pendidikan. Sekarang fenomenanya pendidikan itu mahal loh Pak, mahal sekali gitu. Bahkan setahu saya juga sekarang di perguruan tinggi negeri pun kita harus peserta didiknya itu mahasiswa juga harus membayarkan sejumlah uang yang cukup besar untuk bisa mendapatkan pendidikan itu di bangku kuliah gitu. Sementara ini ceritanya generasi penerus bangsa nih kan Pak, kita harus mampu mempersiapkan generasi-generasi yang bisa bersaing menghadapi era globalisasi, menghadapi kapitalisme global gitu. Tapi kalau kehidupan pendidikan itu sendiri sudah menjadi industri, ini hak asasi itu Pak yang mendapatkan pendidikan. Gimana nih Pak? Ya memang masih ya ironis sebenarnya begitu. Artinya ironis di mana pendidikan sebagai satu fundament peradaban bangsa masih belum menempati posisi yang seharusnya. Artinya baik dari soal anggaran, dari soal infrastruktur, sampai ke soal sumber daya manusia. Ini kan masih jadi persoalan. Nah, pada titik itu saya kira begini. Bagaimana kemudian pemerintah bisa mendorong supaya alokasi pendidikan itu menjadi terus membesar. Membesarnya bukan hanya sekedar bangun gedung, terus menyekolahkan dosen, tenaga pengajar dan lain sebagainya, tapi juga alokasi itu bisa langsung ke masyarakat. Bahwa ada sekian persen begitu
itu alokasi pendidikan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Misalnya KIP misalnya, bagaimana kartu Indonesia Pintar itu? Kartu Indonesia Pintar bagaimana kemudian juga memastikan bahwa itu sustain, berkelanjutan, tidak hanya menjadi program dalam kurun waktu tertentu tergantung kepada pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, saya kira penting juga peran pemerintah daerah, gitu ya. Pemerintah daerah kan saya yakin lah APBD setiap tahun itu semakin besar, bertambah, gitu ya. Bertambah karena inflasi loh, Pak. Ya itu lain soal ya. Tapi paling tidak bahwa alokasi itu menjangkau mereka yang kemudian terpinggirkan, mereka yang dilemahkan itu menjadi prioritas di situ. Karena pemerintah daerah selain mengalokasikan kan juga ada keberpihakan. Gitu. Banyak saya dapat informasi juga, misalnya banyak sekali beasiswa gitu ya, ternyata dinikmati oleh mereka yang mampu. Gitu. Hanya karena kriterianya pintar. Sementara yang pintar dan tidak mampu begitu tidak jadi prioritas. Nah ini pada titik ini kan perlu juga pengetatan begitu ya, pengetatan soal kriteria sehingga nantinya alokasi pendidikan segala macam. Sementara tujuan pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita kasih akses justru sama orang yang cerdas ya. Ya harusnya ada keberpihakan. Dan itu bukan sekedar yang miskin gitu ya. Sekedar yang miskin saja kriterianya, tapi juga yang cerdas yang tidak mampu gitu, ini kan penting juga. Ini yang harus jadi perhatian. Banyak sekali info-info soal bagaimana kemudian akses itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Berarti negara harus membuka akses yang seluas-luasnya berarti kepada masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang Pak BK sebutkan tadi. Sekarang kan ada kebijakan tentang pembelajaran merdeka, kampus merdeka. Sampai sejauh mana menurut Pak BK ini kebijakan tentang pembelajaran merdeka, kampus merdeka itu bisa memfasilitasi pemenuhan akan pendidikan itu tadi? Yang pertama begini, saya sih berharap konsep kampus merdeka ini berkelanjutan. Yang kedua kemudian ya harapan saya konsep kampus merdeka belajar begitu itu bisa mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu, bisa mengenali peserta didik terlebih dahulu. Jadi misalnya anak saya sekolah begitu, artinya selain kemudian pengetahuannya nambah gitu, dia bisa mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Itu yang kemudian sebenarnya konsep dari merdeka itu. Merdeka itu ketika sudah bisa mengenali potensi dalam diri, artinya dia kemudian bisa mengekspresikan, bisa belajar apa saja yang menjadi minatnya, apa saja kemudian bisa menjadi teman diskusi dari pengajar segala macam. Nah, itu saya kira yang harus ditumbuh kembangkan, bahwa kemudian hari ini belum bisa ketahuan ya. Ini kan bicara soal pendidikan, bicara soal peradaban yang mungkin bisa jadi baru 10 tahun lagi akan kelihatan segala macam, tapi pas memastikan bahwa konsep itu berkelanjutan, gitu ya. Dan kemudian ketika diterima dan kemudian berjalan dengan baik, peradaban yang baru ini juga bisa dibangun. Jadi kebijakan ini menjadi prakondisi ini. Betul. Terima kasih Pak BK. Kita break dulu, Sobat RPD. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak BK sesaat lagi. Sobat RPD, tadi kita udah bicara nih Pak tentang hak bertumbuh supaya tidak mendapatkan kekerasan dalam keluarga, kekerasan seksual, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah ini tahapannya udah mulai nih. Kita akan bicara hak politiknya masyarakat. Tahapan pemilu sudah berjalan, kan gitu. Ada isu penting sebenarnya sudah diputuskan, tapi kita mau tanya, mau dengar nih pendapatnya Bapak sebagai BK Ulum Hapsarangga, sebagai komisioner Bapak, boleh ya? Iya. Ini terkait tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk menjadi calon legislatif. Itu dulu kan kontroversi tuh Pak. KPU udah keluarin itu bahwa yang narapidana nggak boleh jadi calon
anggota legislatif. Tapi kemudian ada tekanan, ada desakan dari kelompok-kelompok tertentu sehingga Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memutuskan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk menggunakan hak politiknya menjadi caleg. Sekarang nih, Bapak nih, mantan ada gerakan mahasiswa dulu, kemudian sekarang sudah di Komisioner HAM tentang yang memperjuangkan tentang hak asasi manusia. Bapak setuju nggak ya? Begini, sebenarnya ketika mantan narapidana, koruptor atau segala macam itu melihatnya dari dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif hak asasi manusia, dan yang kedua perspektif soal bagaimana cita-cita ke depan. Saya akan mulai dari yang cita-cita ke depan terlebih dahulu. Oke, silakan Pak. Tujuan dasar dari pemilu, mau legislatif, mau eksekutif, ini kan bagaimana kemudian membangun atau menciptakan situasi yang kondusif, gitu kan. Situasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa dan negara. Dan di situ membutuhkan prasyarat-prasyarat. Yang pertama adalah soal pemerintahan yang bersih, gitu ya, transparan dan akuntabel. Nah, dari pemerintahan yang bersih, itu kan juga membutuhkan syarat lagi. Iya. Bagaimana kemudian calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat itu punya rekam jejak yang baik, begitu. Terus kemudian punya gagasan yang baik, begitu. Dan juga bagaimana kemudian dinilai soal kedekatannya dengan masyarakat atau dengan pemilih. Gitu. Itu di situ. Kalau ngomong soal yang sisi pertama. Nah, bagaimana soal haknya? Nah, ketika kita bicara soal hak asasi manusia, memang itu jadi hak. Jadi hak untuk setiap warga negara untuk ikut kontestasi politik. Tetapi jangan salah juga, ruang yang akan dimasuki adalah ruang publik. Di mana kemudian di situ juga hak-hak publik harus dihormati, dipenuhi, dan dijamin. Dan jaminan itu saya kira akan lebih bisa dipahami kalau orang-orangnya itu bersih, gitu ya, rekam jejaknya baik. Itu dari situ. Jadi kalau mau dirangkum sebenarnya saya tidak setuju. Jadi secara pribadi Bapak nggak setuju ya? Ini lepas. Ini kalau mau dilepaskan dari posisi sebagai komisioner lah ya, saya tidak. Karena kami juga pernah membuat kajian sebenarnya yang hak politik ya jangan dulu gitu. Karena jelas di situ kita akan berhadapan dengan hak-hak warga negara lain yang penting kita untuk jaga, gitu ya. Penting untuk kita lindungi supaya tadi kita sudah ngomong banyak soal kesehatan, informasi dan yang lain sebagainya tidak jatuh kepada jurang yang sama lah. Gitu. Nah, itu di sini. Jadi saya kira soal hak politik itu hak, iya hak. Tapi juga kita juga harus memikirkan hak publik gitu, yang harus juga dapat jaminan lebih besar. Itu di sini. Karena pada dasarnya mereka-mereka yang kemudian mendapatkan kembali hak politiknya itu mencalonkan menjadi anggota legislatif itu kan sebelumnya kan mereka orang-orang yang punya akses ya terhadap kekuasaan gitu. Nah sehingga ada kekhawatiran ini dari masyarakat bahwa yang namanya keteladanan itu kan menjadi tidak penting ternyata. Sementara kita bicara tentang kesadaran akan hukum, kesadaran tentang hak asasi manusia. Berarti secara pribadi Pak BK nggak setuju ya? Ya, begini, membangun negara itu kan banyak ruangnya, tidak hanya di ruang politik. Ketika ruang ekonomi, terus kemudian kontribusi. Kenapa mereka harus kembali ke situ ya? Iya, pilihannya kan di situ. Jadi mau jadi apa begitu kan banyak sekali. Jadi tidak harus lewat ruang politik atau ruang kebijakan publik lah, kira-kira seperti itu. Dan itu kita bisa malah mungkin bisa jadi banyak kontribusinya gitu loh. Iya. Banyak kontribusinya dengan pengaruh, dengan relasi yang ada dan lain sebagainya. Ya. Mungkin
untuk isu tentang itu memang banyak kontroversi kemarin tentang memberikan kesempatan. Ini gimana untuk yang terakhir nih, Pak BK? Karena ini bicara tentang pemerintahan di Kabupaten Dairi. Menurut Pak BK di closing statementnya, apa upaya yang harus dilakukan nih, dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat nih, upaya yang boleh dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi untuk membangun kesadaran wawasan hak asasi manusia itu. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah menginventarisir kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Artinya kebijakan diskriminatif kalau ada nih, kalau ada, semoga saja tidak ada. Iya. Terus kemudian kebijakan-kebijakan yang melemahkan warga negara, itu kan juga penting untuk diinventarisir. Yang kedua kemudian memformulasi lagi kebijakan yang misalnya pro masyarakat, gitu ya, pro lingkungan maupun juga pro yang lain lah. Gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga saya kira komitmen dari Pak Bupati, terus kemudian dengan OPD yang ada itu bisa jadi batu penjuru dari semua sektor, dari semua sektor, supaya apa? Supaya perubahan itu bisa segera dialami atau dirasakan begitu oleh semua warga negara masyarakat. Yang paling sederhana misalnya, bagaimana kemudian membangun standar kantor pemerintahan daerah itu yang ramah disabilitas. Ini sederhana sekali. Bagaimana kemudian misalnya punya RAM sehingga mereka yang pakai kursi roda gitu itu merasa dilayani, bahwa mereka merasa dianggap berpihak, itu kan yang paling mudah. Kemudian bagaimana juga mereka yang kemudian minta maaf misalnya netra gitu, tunanetra itu punya petunjuk khusus bagaimana mengakses layanan publik di Dairi gitu. Terus kemudian yang lain banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan dan itu sederhana sebenarnya. Kita belum sampai pada level soal transportasi publik yang terintegrasi itu nanti lah gitu. Tapi paling tidak kebijakan-kebijakan kecil yang itu dirasakan langsung menyentuh itu. Sekarang orang di desa-desa misalnya di kelurahan-kelurahan sama, ketika orang ramah dengan kursi roda, mereka yang disabilitas punya ruang khusus atau laktasi misalnya, ruang laktasi untuk ibu menyusui itu. Jadi ini hal-hal yang sederhana itu dan tidak membutuhkan effort banyak, usaha banyak, tapi bisa menyentuh. Nah itu bisa dilakukan di Dairi misalnya. Sekarang Pak Bupati mengeluarkan kebijakan setiap kantor pemerintahan punya ruang laktasi. Nah ini kan sederhana. Tinggal 1x2 meter bisa disiapkan, terus ada penanda khusus petunjuk laktasi ibu sehat itu harus seperti apa dan lain-lain. Sederhana. Belum sampai yang lain-lain yang sangat lebih rumit lah kira-kira begitu. Tapi itu bisa dilakukan. Tapi saya percaya begitu dengan komitmen dari seluruh OPD begitu bisa dijalankan. Ini bukan persoalan anggaran. Ini persoalan kemauan dan komitmen saja. Niat baik. Iya, niat baik. Kan pemerintah daerah juga KNB, Komite Niat Baik. Komite Niat Baik. Jadi KNB. Jadi itu ini penting begitu, dan saya kira bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak BK bincang-bincangnya sore ini. Kita bicara tentang hak asasi manusia, itu salah satu topik yang sudah jarang dibicarakan, jarang disentuh, tapi sebenarnya keseharian kita
berkaitan dengan itu semua. Dan pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten juga terkait dengan itu, pemenuhan hak asasi masyarakat. Terima kasih untuk kehadirannya Pak BK. Sama-sama. Semoga Pak BK menikmati kunjungannya di Kabupaten Dairi. Silahkan dinikmati Pak kopi Sidigalang. Terima kasih, sangat enak. Ya, ini salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dairi untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidigalang, memberikan ruang kepada para petani kopi untuk bisa kembali ceritanya kita mempromosikan kembali hasil pertanian dari Kabupaten Dairi. Terima kasih untuk waktunya Pak BK. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, dan kami berharap Pak BK tetap sehat lahir batin Pak, melaksanakan tugasnya. Iya, mudah-mudahan di pelayanan berikutnya juga Bapak tetap bisa memberikan warna, karena di tengah banyak tekanan ada gesekan kepentingan, tekanan-tekanan kelompok tertentu, itu kadang-kadang memang sangat mempengaruhi keputusan. Dan karena HAM adalah isu yang sensitif, jadi kami memanjatkan doa nih Pak BK supaya tetap dilindungi dan bisa mengambil keputusan yang sehat. Amin. Terima kasih. Iya, sebelum kita akhiri, Pak BK ada pesan terakhir untuk masyarakat Kabupaten Dairi? Ya, saya kira apa yang menjadi amanat konstitusi, apa yang menjadi amanat para pendiri bangsa, itulah sejatinya hak asasi manusia di Indonesia. Kita tinggal menjalankan, kita tinggal meneruskan, dan juga menciptakan kebijakan-kebijakan baru bagi aparat pemerintah daerah, dan juga bagaimana kemudian masyarakat juga paham soal dan menghormati hak orang lain. Karena itulah kemudian fungsi kita berrelasi sosial dan juga kehidupan berbangsa bernegara. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada tagline-nya Komnas HAM RI nggak Pak? Hak asasi manusia untuk semua. Itu tagline-nya dari Komnas HAM. Hak asasi manusia untuk semua. Baiklah Sobat RPD, hak asasi manusia untuk semua. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Komisioner HAM RI Bapak BK Ulung Ngapsari. Terima kasih untuk kedatangannya Pak. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan sore hari ini buat Sobat RPD itu bisa menambah literasi kita tentang wawasan akan hak asasi manusia, dan semoga apa yang menjadi saran, masukan tadi dari Pak BK itu bisa dieksekusi atau dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam waktu terdekat. Terima kasih Pak. Semoga menikmati kunjungannya di Kabupaten Dairi, dan juah-juah horas menjuah-juah. Juah-juah.